Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Dwi Hasanah, NIM J30200-210 dari kelas SIF F. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 Praktikum Teknologi Pangan. Di sini saya ingin melakukan uji reference duo trio. Sebelum melakukan uji reference duo trio, kita harus membuat kode sampel terlebih dahulu. Langkah pertama, kita menuliskan angka 0 sampai 9 di kertas kecil. Jika sudah, lipat satu persatu menjadi lipatan kecil, lalu masukkan ke dalam wadah. Kemudian, jika semua telah terlipat dan sudah dimasukkan ke dalam wadah, kita jatuhkan 3 demi 3. Kemudian, yang jatuh tersebut dilihat dan kemudian ditulis sebagai kode sampel. Sebagai contoh, di sini ada angka 0, angka 4, dan angka 5. Nah, kita tuliskan angka 045 sebagai sampel pertama. Angka yang sudah keluar tidak boleh diikutkan. Lakukan kembali hingga sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, menuliskan kode sampel ke dalam kertas dan menempelkan kertas ke piring yang sudah berisi sampel biskuit. Cara menguji reference duo trio pada suatu bahan makanan, yaitu pada bahan makanan biskuit. Uji reference duo trio termasuk dalam kategori uji pembeda. Uji reference hampir sama dengan uji triangle. Yang membedakan, uji triangle mencari perbedaan, sedangkan uji reference mencari persamaan. Di sini, panelis diminta untuk menguji produk, kemudian mencari mana yang sama dengan referensinya. Di sini terdapat dua jenis produk biskuit yang secara tampilannya sama, tetapi formulasinya berbeda. Maka terdapat reference, dua sampel biskuit dengan kode yang berbeda, 045693. Penulis diminta mencicipi terlebih dahulu yang referensinya. Setelah dicicipi, kemudian dirasakan. Setelah referensi telah dicicipi, penulis akan diminta mencicipi sampel pertama dari sebelah kiri. Kemudian selanjutnya penulis akan mencicipi sampel kedua di sebelah kanan. Kemudian setelah dicicipi semua, penulis akan diminta untuk memilih dari dua sampel ini mana yang karakteristiknya sensorisnya sama dengan referensi. Jangan lupa untuk mempersiapkan form uji reference duo trio, alat tulis, air untuk berkumur, dan juga tempat sampah. Kemudian, penulis diminta untuk menuliskan kode sampel yang ada di meja ke dalam form uji reference duo trio. Sebelum menguji sampel, penulis diminta untuk berkumur terlebih dahulu. Setiap kali pengujian, penulis dilarang untuk menelan air penetral maupun sampel uji. Langkah pertama, penulis diminta untuk berkumur terlebih dahulu. Kemudian, penulis mencicipi referensi terlebih dahulu. Kemudian dirasakan, jangan ditelan, kemudian dibuang. Panelis diminta untuk berkumur lagi. Selanjutnya, panelis mencicipi sampel pertama, kemudian dirasakan, jangan ditelan, lalu buang dan berkumur lagi. Langkah selanjutnya, panelis mencicipi sampel kedua,
kemudian dirasakan, namun jangan ditelan, lalu buang dan berkumur lagi. Setelah panelis sudah mencicipi kedua sampel, kemudian panelis diminta untuk mencari sampel mana yang sama dengan reference. Minimal panelis yang digunakan pada uji reference 2 trio yaitu 10 panelis. Semakin banyak panelis yang digunakan, maka hasil analisis akan lebih baik. Setelah uji panelis, maka didapatkan data yang sudah diisi oleh para panelis. Sebelumnya kita sudah menyiapkan form seperti ini. Terdapat tanggal pelaksanaan, nama panelis, dan juga produk serta sampel reference. Sampel pertama 0,45, sampel kedua 693. Dua sampel ini rasanya sama persis dengan reference. Kita akan mencocokkan datanya apakah jawaban panelis ini benar atau salah. Berikut adalah tabel hasil uji reference 2 trio. Pada tabel ini, panelis pertama dan kedua memilih 693, panelis ketiga dan 4 memilih 045, panelis kelima memilih 693, panelis ke-6 memilih 045, panelis ke-7 memilih 693, panelis ke-8 memilih 045, panelis ke-9 memilih 693, dan panelis 10 memilih 693. Sampel yang sama persis dengan reference adalah sampel dengan kode 693. Panelis yang memilih sampel 693 artinya dia panelis yang menjawab benar. Di sini panelis pertama dan kedua menjawab benar. Panelis ketiga dan keempat menjawab salah. Panelis kelima menjawab benar. Panelis keenam menjawab salah. Panelis ketujuh menjawab benar. Panelis ke-8 menjawab salah, panelis ke-9 dan juga ke-10 menjawab benar. Dari 10 panelis, ada 6 yang menjawab benar dan 3 panelis menjawab salah. Jika menggunakan 10 panelis dengan tingkat kepercayaan 5%, maka minimal jumlah betulnya adalah 9. Jika menggunakan kepercayaan yang lebih tinggi, yaitu 1%, maka minimal 10 yang harus menjawab benar. Pada hasil uji tersebut, menjawab yang benar hanya 6. Karena 6 kurang dari 9, maka dapat disimpulkan bahwa kedua produk tidak dapat dibedakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.